Infopedia, belajar mudah, di mana saja. Sering banget kan kita dengar istilah kuantitatif dan kualitatif. Tapi kadang suka bingung, sebenarnya apa sih bedanya? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas dua pendekatan fundamental ini. Kita akan lihat gimana cara kita bisa memahami dunia, mulai dari sekedar melihat angka sampai menggali cerita lengkap di baliknya. Oke, buat pemanasan, coba deh pikirin pertanyaan ini. Gimana cara Anda mengukur sebuah kesuksesan? Apakah dari seberapa banyak hal yang berhasil Anda capai yang bisa dihitung satu persatu? Atau dari gimana perasaan Anda selama menjalani prosesnya? Nah, pertanyaan ini sebenarnya jadi inti dari pembahasan kita. Ini dia, inti perbedaannya. Pendekatan kuantitatif yang di kiri ini fokusnya itu ke angka. Pertanyaannya simpel, berapa banyak, apa yang terjadi, semuanya tentang data yang bisa dihitung, yang bisa diukur. Sebaliknya, pendekatan kualitatif yang di kanan itu lebih dalam. Dia menggali ke ceritanya, kenapa ini bisa terjadi, gimana rasanya. Ini semua tentang memahami konteks dan makna. Oke, sekarang mari kita kenalan lebih jauh sama dua metode ampuh ini. Anggap saja namanya si penghitung dan si pencerita. Kita mulai dari si penghitung, yaitu penelitian kuantitatif. Sesuai namanya, ini semua tentang kuantitas, alias data yang bisa diukur pakai angka. Coba bayangin rating kepuasan pelanggan, atau jumlah penjualan produk, atau mungkin persentase pemilih di pemilu. Tujuannya satu, mencari pola dan tren secara objektif. Nah, ini dia contoh nyata kekuatan kuantitatif. Sebuah survei sederhana bisa mengubah perilaku manusia yang kompleks, kayak seberapa sering kita makan di luar, jadi data visual yang gampang banget dibaca, ya kan? Dari grafik ini kita bisa langsung lihat polanya dengan cepat. Oh, ternyata sekian persen jarang, sekian persen sering. Simple. Sekarang kita beralih ke sisi lainnya, si pencerita atau penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif tadi nanya berapa banyak, kualitatif ini nanyanya mengapa. Jadi pendekatan ini tuh nggak terlalu tertarik sama angka, tapi lebih ke pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, opini, dan motivasi seseorang. Hasil dari penelitian kualitatif itu seringnya ya kayak gini, bukan angka atau grafik, tapi wawasan yang kaya yang didapat dari wawancara atau observasi. Kutipan ini misalnya nggak cuma ngasih tahu kita kalau ada masalah komunikasi, tapi juga mengungkap emosi di baliknya. Ada rasa frustrasi, tapi di sisi lain ada juga rasa kebersamaan. Dalam banget kan? Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh nyata gimana kedua metode ini bisa saling melengkapi buat ngasih gambaran yang utuh. Jadi bayangin deh ada sebuah universitas yang bener-bener pengen tahu mahasiswanya ini puas gak ya sama kualitas pengajaran di kampus. Kalau pakai cara kuantitatif, universitas ini bisa sebar survei dan dapatlah data kayak gini. Kita bisa lihat dengan cepat, oh materi kuliah nilainya paling tinggi, 8,2. Sementara dukungan dosen paling rendah, cuma 7,1. Nah ini adalah data apanya, gambaran yang jelas dan terukur tentang apa yang terjadi. Tapi pendekatan kualitatif lewat wawancara mendalam bisa mengungkap mengapa dibalik skor-skor itu. Angka 7,1 untuk dukungan dosen tadi ternyata bukan karena dosennya nggak pinter. Justru mahasiswa merasa dosennya berpengetahuan luas. Masalahnya ternyata ada di jadwal yang bentrok dan perasaan cuma jadi angka di kelas besar. Nah, ini dia cerita di balik angkanya. Jadi penting banget nih buat kita untuk paham perbedaan inti dari cara kerja keduanya. Yuk kita bedah bareng-bareng perbedaannya. Kuantitatif itu datanya angka dan statistik. Dapatnya dari survei, sifatnya objektif dan sistematis. Sebaliknya, kualitatif itu datanya deskripsi dan interpretasi. Dapatnya dari wawancara, sifatnya lebih subjektif dan fleksibel. Jadi, cara kumpulin dan analisis datanya pun beda banget. Terus pertanyaannya sekarang, mana yang lebih baik? Kuantitatif atau kualitatif? Heads, tunggu dulu. Sebenarnya itu bukan pertanyaan yang tepat. Soalnya begini, nggak ada metode yang lebih baik atau lebih buruk. Pendekatan yang paling pas itu, yang paling cocok untuk menjawab pertanyaan spesifik yang ingin Anda cari tahu. Ini bukan soal mana yang lebih hebat, tapi soal alat mana yang paling pas untuk pekerjaan yang sedang kita hadapi. Jadi, pilihannya kembali ke tujuan Anda. Kalau Anda mau mengukur sesuatu atau menguji sebuah hipotesis dengan data yang valid secara statistik, ya jelas pakai kuantitatif. Tapi kalau Anda mau menjelajahi ide-ide baru atau mau memahami pengalaman manusia secara lebih mendalam, nah kualitatif adalah jawabannya.
Oke, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pemikiran ini untuk Anda. Angka itu bisa memberitahu Anda apa yang terjadi. Tapi seringkali, ceritalah yang memberitahu Anda mengapa itu terjadi. Dan pemahaman yang sejati, yang benar-benar utuh, baru akan muncul saat kita bisa menggabungkan keduanya.